Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi seluruh sivitas Rumah Sakit Panti Waluyo yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita melakukan tugas pelayanan kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersama tunduk dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami bersyukur karena Engkau izinkan kami untuk kembali menerima berkat-Mu di pagi ini. Dan sebelum kami melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan telah percayakan kepada kami ingin tunduk di dalam doa dan ingin mendekatkan diri kepadamu dengan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudaraku semuanya, saat ini firman Tuhan melalui Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi ingin memberikan pesan, yakni ingin memberikan peneguhan dan penegasan ulang bahwa Allah yang kita percaya dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja di dalam sejarah, Allah yang dinamik dan proaktif, yang terus-menerus menyertai dan mengayomi umatnya. Sekali lagi saya tegaskan, Allah yang proaktif. Dan ini ditegaskan juga pada Mazmur 121 ayat yang ketiga dan keempat. Dia bukanlah Allah yang terlelap dan tidur. Dia juga bukan Allah yang melakukan pembiaran terhadap umatnya. Bukan. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi penjaga. Yang menjaga umatnya dari segala kecelakaan, bahkan menjaga nyawa umatnya. Di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-5 sampai 8 juga ditegaskan di sana bahwa dia adalah Allah yang menyertai perjalanan sejarah umatnya di kekinian zaman dengan berbagai tantangan yang di dalamnya. Seperti saat ini yang kita rasakan adanya pandemi COVID-19. Di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita jumpai pada Matius 28 ayat yang ke-20. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang hadir bersama kita, Allah yang ada bersama-sama dimanapun kita berada. Dan Dia juga menegaskan Dia adalah Allah yang concern dan menunjukkan kepeduliannya terhadap pergumulan umat manusia. Dia adalah Sang Pembebas dan Sang Pembawa umat yang percaya kepadanya kepada kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita merasakan adanya wabah pandemik global virus corona atau COVID-19. Wabah ini sangat dirasakan di berbagai penjuru dunia. Wabah virus corona yang menyebar begitu cepat dan bertransformasi menjadi pandemik di lebih dari 200 negara. Saat ini
bahkan menyapu kegiatan perekonomian sejumlah negara yang mempunyai dampak lalu lintas penting dalam perekonomian global, seperti Cina, Amerika Serikat, dan Jepang. Dan dalam suasana yang mencemaskan ini, membingungkan ini, bahkan menakutkan ini, nyata-nyata kita rasakan. Khususnya di Indonesia, di hari-hari ini kita menghadapi dan berusaha bersama untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Ada banyak orang yang bekerja keras untuk hidupnya dan untuk hidup orang banyak. Para pekerja harian mulai merasakan kesulitan tertentu dalam pemenuhan kebutuhannya. Pemerintah tentu punya banyak cara juga untuk mengatasi dampak ekonomi dan salah satunya adalah memberikan instruksi untuk kerja di rumah, untuk melakukan social distancing. Di sini kita diajak untuk bijak menjadi masyarakat yang baik, the good society, yakni kita diajak untuk mengembangkan kearifan bertetangga, kearifan berelasi, dengan melepaskan individualisme dan mengimplementasikan pesan kehidupan. Berbagilah dengan sesama. Jadi saudara-saudara, seperti yang disampaikan di Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi, dikatakan bahwa jangan takut, aku ini Allahmu. Di situ ditegaskan bahwa Allah ada bersama kita. Allah meneguhkan kembali bahwa Allah ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, saat ini kita diajak untuk saling menguatkan. Dan kepada saudara-saudara kita dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga, di tempat kita pelayanan, sampaikan kepada mereka, kuatkan hatimu, kamu tidak sendirian. You are not alone, seperti lagu yang dinyanyikan oleh Michael Jackson. Kemudian kita juga sudah mengetahui dari berbagai media sosial, bahkan mungkin kita sendiri yang saat ini berada di dalam pelayanan kesehatan, bahwa para petugas kesehatan di rumah sakit, dokter, perawat, dan seluruh tim yang ada sudah berjuang dan terus berjuang untuk mencegah, mengobati, bahkan memulihkan, serta mengedukasi. Mereka tidak bekerja demi data statistik. Mereka juga tidak bekerja demi naik turunnya data. Sebab risiko pekerjaan mereka bukan soal akurasi data, tetapi persoalan perlindungan diri dan pertolongan kepada orang lain. Ini juga bukan soal angka, tetapi soal hidup. Jadi, mari kita saling menopang. Kita topang mereka, terutama mereka yang berada di garis depan, dengan salah satu cara melakukan instruksi pemerintah. Tinggal di rumah, stay at home. Dan kepada saudara-saudara di garis depan, katakan kepada mereka, katakan kepada saudara-saudara sedang berjuang, kuatkan hatimu, kamu tidak sendirian. Katakan kepada teman kanan kiri panjenengan, katakan kepada keluarga Bapak Ibu, kuatkan hatimu, kamu tidak sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga melihat bagaimana pemerintah dan seluruh elemennya, termasuk Badan Penanggulangan Bencana, serta semua komponen pemerintahan terkait, aparat TNI, Polri, sampai kepala desa, RT, RW. Mereka juga sudah berusaha sekuat tenaga, memberi edukasi dan juga menempuh banyak kebijakan
untuk memerangi corona. Kita sebagai warga yang dewasa dan mandiri, mari kita bersama-sama berperang melawan COVID-19 ini, sebab ini pandemik dan harus kita perangi bersama-sama. Dan oleh sebab itu, kita bersama-sama menjadi teman di dalam perjuangan ini. Sampaikan kepada siapapun supaya mereka tidak berada di dalam ketertekanan. Kuatkan hatimu, kamu tidak sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus Sivitas Rumah Sakit Panti Waluyo, mari kondisi ini kita terima sebagai proses pematangan iman. Bahwa keputusan iman untuk menjadi pelayan kesehatan itu adalah keputusan hikmat dari kita semua. Yang terus belajar untuk beriman kepada Tuhan di masa sesulit sekalipun. Oleh sebab itu, kita Sivitas Rumah Sakit Panti Waluyo bersama-sama saling menguatkan. Sampaikan kepada teman-teman, teman sepelayanan, sampaikan kepada mereka, kuatkan hatimu, kamu tidak sendirian. Dan akhirnya kita semuanya bersama-sama saling menguatkan. Sebab memang kita tidak sendirian. Terutama bagi saudara-saudara yang terpapar COVID-19 ini dan yang sedang proses perawatan, juga keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya oleh karena peristiwa ini. Memulai dari diri sendiri, hadir untuk mereka, hadir melalui doa, hadir melalui berdiam di rumah, dan sampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian, dan kuatkan hati mereka. Mari jalani hari ini dengan tetap saling menguatkan dan saling memberi diri untuk menjadi teman bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, realitas seperti ini tidak boleh membuat kita terpenjara, bahkan tertekan dan hidup dalam ketiadaan pengharapan. Teks Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini menegaskan ulang bahwa Allah telah memberi jaminan kepada umat bahwa Dialah yang akan meneguhkan, Dialah yang akan menolong, memegang dengan tangan kanannya, dan membawa umat kepada kemenangan. Sebab itu, umat, mari kita kelola perasaan khawatir kita, ketakutan kita, dan kegentaran kita dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada ini, dan kita tetap tegar bersaksi, melakukan tugas bagian kita dengan sukacita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah dikuatkan melalui firman pagi ini. Mari kita bersama-sama melanjutkan tugas pelayanan ini dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita diingatkan, kita harus terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan orang yang ingin terbang tinggi bagai Raja Wali harus bersandar kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan diri sendiri, bukan kekuatan manusia. Orang yang ingin terbang tinggi bagai Raja Wali harus punya komitmen yang kuat.
Dan orang yang ingin terbang tinggi bagi Raja Wali harus mempunyai kemampuan profesional yang handal. Mari bersama-sama kita melanjutkan tugas pelayanan ini dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita dan menjadi berkat bagi diri sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan kita merenungkan lagu yang akan kita dengarkan saat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Tuhan telah menegaskan ulang, meneguhkan ulang kepada kami semuanya. Engkau adalah Allah, Sang Penolong. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Bahkan Engkau tidak akan pernah tidur terlelap dan mengabaikan kami. Tetapi Engkau hadir. Engkau ada di dalam hati kami. Engkau hadir di antara kami ketika kami melaksanakan tugas panggilan dan tugas perutusan ini. Engkau juga ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan seluruh semesta yang Kau ciptakan ini. Jikalau hari ini kami akan melanjutkan tugas perutusan-Mu ini ya Tuhan, kami percaya Engkau yang pimpin kami dan Engkau yang menjagai kami. Kami serahkan seluruh pasien dan keluarganya. Kiranya Tuhan berkenan memperkuat hati mereka dan memperkuat tubuh mereka dan menyembuhkan kembali. Bagi keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya oleh karena peristiwa pandemik COVID-19 ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Bagi yang masih dirawat, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Dan bagi kami yang Tuhan izinkan untuk merawat, kiranya Tuhan membentengi kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati Pak Presiden beserta jajarannya. Kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh aparat pemerintah. Kiranya saling bahu-membahu dan saling menguatkan. Dan seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat, kiranya mampukan kami untuk menjadi masyarakat yang dewasa, yang mandiri, dan sadar akan bagian kami, sehingga kami bersama-sama untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur untuk sapaan-Mu pagi ini, dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Dan izinkan kami juga berjuang bersama untuk saling menguatkan. Dan kami menjadi merasa tidak sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon doa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sesatkah anakmu